Shalom ibu-ibu, selamat pagi untuk ibu-ibu semua yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing yang mungkin beribadah melalui streaming YouTube. Dan selamat pagi untuk Pak Alex. Ibu-ibu, kita akan memulai ibadah kita di pagi yang indah ini dengan menyanyikan satu lagu pujian, Aku Diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, segala hormat, puji, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Walaupun mungkin keadaan kami di dalam kehidupan kami senantiasa mungkin mengalami suka maupun duka, tapi kami percaya berkat-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau beribadah dan mau memulainya. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati setiap kami yang ada di gereja ini dan juga ibu-ibu yang beribadah melalui live streaming di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan
Penuhi hati kami dimanapun kami berada dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar dapat beribadah dan memberikan yang terbaik di dalam ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Silakan duduk kembali. Masih semangat ibu-ibu? Puji Tuhan. Kini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu lagu pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam
Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk membawa firman. Pagi Bapak Ibu, nama saya Alex. Hari ini kita akan coba jelaskan, mungkin saya akan coba pakai bahasa kalimat komunikasi saya biasa sehari-hari. Karena buat saya hal ini menjadi juga tanggung jawab saya secara moral. Bagaimana saya bisa menjelaskan dari sisi saya, pengetahuan saya. Karena kan saya juga punya keluarga, ibu, adik saya juga 3. Semua kan perempuan. Jadi kita pikirkan bagaimana semoga informasi ini bisa berguna buat ibu-ibu semua ya. Kita mulai dari perkenalan saya dulu ya. Nama saya Alex. Ini background saya. Jadi kakak pembina saya pendeta Nawik. Ini kita punya background. Mungkin saya akan skip. Nggak terlalu banyak hal yang perlu kita tanya detail. Saya bekerja di salah satu perusahaan bidang hukum, saya konsultan IT. Jadi tim saya yang kita sebut namanya timnya Blue. Jadi kalau di dunia cyber itu ada 2, Blue dan Red. Kalau Red itu yang selalu nyerang, tugasnya adalah kita cari tahu ini orang siapa yang kita nggak suka kita serang. Kalau Blue kita pikirkan mitigasi. Jadi kalau misalnya kita diserang orang, kita pikirkan gimana caranya jangan sampai kita diserang lagi, gimana caranya jangan sampai kita dijahatin lagi sama orang. Itu namanya tim Blue. Nah, jadi kita ada beberapa anggota yang kita pikirkan itu setiap hari. Dasar hukumnya adalah ini Bapak Ibu. Mungkin saya ngelihatnya dari sini bisa, cuma agak kekecilan, saya ngelihatnya ke samping. Ini dasar hukumnya. Kita punya dasar hukum yang sangat sudah cukup detail dan lengkap, terutama mengenai perlindungan data. Jadi perlindungan data kita mulai dari perlindungan data pribadi. Bapak Ibu, semua data pribadi yang sifatnya KTP, nomor handphone, kartu keluarga, dan segala macam itu bisa. Oke, ini lebih enak. Jadi pelindungan data pribadi ini bisa lebih gampang. Supaya kita bisa melihat basis hukumnya. Jika Bapak Ibu sampai mengalami situasi yang tidak mengenakan, Bapak Ibu bisa konsultasi ke pihak hukum, atau Bapak Ibu bisa memikirkan bagaimana caranya bisa menjaga
data ibu. Terutama yang paling penting sebenarnya adalah data. Jadi data apa sih yang disimpan? Bukan data sekedar di KTP aja, bukan data sekedar di Dukcapil, tapi ini adalah jendela ibu, bapak ibu yang ada di rumah. Ketika nyala, connect ke internet, udah tersambung. Itu semua bukan milik dari bapak ibu, kecuali memang itu tidak terhubung ke internet. Bank pun udah milik bank, tapi kan saldonya kan masing-masing ada yang boleh tahu kan. Nah, jadi itu privacy. Ini basis hukumnya. Kita mulai lagi. Saya mau jelaskan ini penting kalau di dunia yang biasa main di dunia intelijen kita pakai ini. Jadi ini namanya adalah empat unsur yang biasa dipakai untuk kita bisa mencari kelemahan orang. Money, ideologi, compromise, dan ego. Bapak Ibu bisa catat, nanti bisa foto, ada presentasi juga. Jadi kita bisa serang orang lewat uang, kita bisa serang orang lewat dia punya ideologi, kepercayaan dia, atau kita bisa serang dia kalau dia punya kelemahan, apakah dia punya sesuatu yang tidak orang lain boleh tahu tapi ternyata bisa bocor, dan kita bisa serang dia dari ego. Kita mulai lagi. Ini basis yang pernah kita bahas juga. Saya pernah ngomong bahwa dunia internet itu adalah dunia yang sifatnya sebenarnya dari segi psikologis adalah sebuah penyakit yang kalau kita sebut namanya internet addiction disorder. Bapak Ibu nanti bisa Google. Orang tua yang suka nonton YouTube atau nonton film Korea dan segala macam, ini ada pengaruh. Namanya internet addiction disorder. Gejala fisiknya Bapak Ibu bisa lihat. Kalau di saya gejala fisiknya adalah saya pakai mouse kan, carpal tunnel syndrome. Kita lanjut ya. Nah, contoh-contoh aktivitas yang bisa mengakibatkan internet addiction disorder. Bapak Ibu kalau bisa lihat di poin nomor 5, ini paling banyak terjadi di kaum perempuan. Poin nomor 5. Dan kaum perempuan di poin nomor 4 juga sering kejadian. Ya kan? Saya akan jelaskan di bagian bawah ada bagaimana kita menghindari hal-hal yang sifatnya scammer. Treatmentnya ini orang-orang psikiater yang biasanya ngurusin. Ini dari unsur segi chemicalnya, dopamin. Dopamin itu yang memang ada unsur di belakang yang bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Nah ini jenis 4 unsur bahan kimia yang ada di tubuh yang bisa dihasilkan ketika kita sedang mendapatkan sesuatu yang wah. Nanti kita bahas cuma ada 2, dopamin dan oksitosin. Itu adalah yang kita bahas, yang lain kita nggak perlu bahas. Nah cara stimulannya adalah kita pakai narkoba. Biasanya itu digunakan oleh anak-anak muda atau oleh orang, ya saya nggak boleh sebut, kita sebut anak muda lah atau siapa. Bapak Ibu mungkin pernah dengar namanya Adderall. Di Indonesia mungkin nggak ada yang pakai. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu kita sebut namanya methamfetamin, sabu. Tapi kalau di Amerika mereka sebutnya Adderall dan mereka bisa beli resepnya di dokter, apotek. Itu namanya Adderall. Sama seperti Panadol. Panadol itu paracetamol kan unsurnya, tapi Panadol itu merek dagang. Tapi kalau di Amerika Adderall itu merek dagang. Jadi itu stimulan. Pakai ekstasi, kafein juga saya masukin di situ karena dia stimulan juga. Ini background kita yang keempat. Dunia kita saat ini dunia yang sifatnya neokortek. Apa sih neokortek? Jadi kita berperang dengan banyak orang itu bukan berperang dengan pakai fisik. Jadi saya mau serang ibu atau ibu mau serang orang atau siapapun yang sifatnya mau politik atau apa itu pakai internet, tapi kita nggak perlu kayak fisik. Nah ini contoh yang sering terjadi yang kita nggak sadar gitu loh. Ini yang kita mau bahas nanti. Ini zaman kita dulu, ya karena saya cuma kasih lihat doang. Zaman banyak banget berubah sekarang. Tahun 2003 kita nggak pernah eksis, tapi tahun sekarang hampir semua 99% mungkin sudah pakai. Bapak Ibu ada yang nggak pakai ini? Pasti semua pakai, ya kan? TikTok, Douyin, aplikasi dating, Coffee Meet Bagel, Tinder dan segala macam, ya kan? Nah ini hal-hal ini yang sifatnya sebenarnya adalah celah yang membuat kita terbuka di internet dan orang bisa
ambil data informasi kita. Jadi kalau dalam bahasa intelijen kita bilang namanya profiling. Saya bisa ngelihat dari cara ibu duduk, saya bisa ngelihat dari cara ibu bicara, saya bisa ngelihat dari hobi ibu, makanan ibu apa, kesukaannya, itu di profiling. Nanti kita bisa tahu kelemahan ibu itu apa. Itu namanya profiling. Nah itu benar-benar harus ibu simpan, jangan boleh orang tahu, apalagi di dunia internet. Itulah makanya nggak boleh flexing. Kayak di Instagram kita flexing, pergi-pergi apa, itu sebenarnya nunjukin kan. Ini saya cuma ngasih contoh biar ibu tahu bahwa semua kita terkumpul di dalam satu aplikasi. Dulu kan semua harus pakai unit bisnis yang lain, semua harus nyambung. Sekarang semua terkumpul di dalam satu aplikasi, yaitu handphone kita. Mau pakai Android, mau pakai iPhone, itu bebas. Yang penting semua terkumpul di sini. Jadi Bapak Ibu ini harus jaga ini sebenarnya, handphone salah satunya. Dan Bapak Ibu harus jaga di sisi aplikasi bankingnya juga. Karena itu banking juga penting kan. Ini adalah riset tahun kemarin, terutama di sisi AI. Kita adalah nomor 1 di Asia sekarang, 150 juta. Hampir setiap per kuartal. Tahun kemarin waktu saya pergi ke Singapura, saya di bandara, saya sempat ditahan karena paspor saya pakai nama cuma Alexander, jadi saya nggak ada nama belakang. Kita diskusi dengan orang imigrasinya, terus dia bilang begini, karena dia tahu background saya, terus dia bilang, kamu ke Singapura itu diundang atau bagaimana? Saya bilang saya diundang, saya bilang untuk ikut acara lah di dunia cyber di sana. Terus orang imigrasi bilang begini, menurut kamu dari seluruh Asia negara mana sekarang yang paling parah? Saya bilang gini, waktu 3 tahun yang lalu Singapura parah, saya bilang. Kenapa? Loh kok parah? Karena Perdana Menteri kamu data kesehatannya bocor. Kalau Bapak Ibu bisa baca itu ada Perdana Menteri anaknya Lee Kuan Yew, data pribadi kesehatannya bocor karena itu kena virus dan segala macam. Jadi ini hal-hal contoh yang sebenarnya saya mau kasih lihat. Kita lanjut lagi. Contoh-contoh di dunia bisnis AI, virus yang kita secara tidak sengaja dan kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kita download, kemudian mereka bekerja sendiri di belakang layar. Karena apa? Mereka pakai internet, selama terhubung. Itu program. Ada yang sifatnya tidak program. Jadi kita sebut namanya social engineering. Social engineering itu adalah teknik yang biasanya kita pelajari untuk kita mempelajari, mengetahui kelemahan orang. Itu namanya social engineering. Jadi kita tahu, yang tadi saya bilang, cara ibu duduk, ibu anaknya berapa, ibu punya suami siapa, ibu punya keuangan siapa, handphonenya ada berapa, lokasi GPS ibu berapa, ada di mana aja. Itu social engineering. Setelah kita kumpulkan datanya, baru kita pikirkan, ini orang mau kita serang dari mana? Sekarang sudah pakai AI, gampang. Jadi nggak perlu pakai orang kayak tim yang kita ngurusin, semua pakai AI. Lebih cepat untuk bisa nyerang orang. Sorry, ini contoh-contoh kasusnya. Tadi ada beberapa ibu juga nanya mengenai deepfake. Ini yang saya bilang. Bagaimana membedakan antara muka asli dan muka tidak asli? Gampang sekali. Ibu bisa lihat, baca komentarnya. Kalau misalnya di TikTok atau di Instagram, biasanya dia ngasih tahu di bawahnya. Generate by AI. Generate by AI. Itu ada tulisannya. Tapi kalau ibu masih tidak yakin, ibu tinggal baca di komentarnya. Ibu tinggal lihat foto-fotonya. Ini foto-foto orang AI. Foto yang gampang sekali kita bisa tebak bahwa dia adalah AI. Oke? Kita lanjut lagi. Ini saya mau jelaskan di sini karena saya dapat juga data, saya ada titipan dari teman saya di beberapa kepolisian. Dia bilang gini, coba dibahas juga tentang ini, human trafficking. Human trafficking itu bisa terjadi dari anak remaja sampai ibu-ibu, orang tua dan segala macam. Jadi apa sih yang di trafficking? Ya kita jual ginjal, jual antar kota, antar benua, antar negara dan segala macam. Jadi biasa rata-rata korbannya adalah wanita. Bapak Ibu bisa lihat di sini total kejadian setelah COVID-19 makin banyak, orang makin merajalela bagaimana caranya mereka mau trafficking wanita. Biasa dari kota-kota luar terpencil. Ini Bapak Ibu bisa lihat trafiknya. Jumlah 39% itu korban, rata-rata wanita.
Anak-anak juga udah mulai trafficking. Jadi yang biasanya anak-anak itu mulai dari usia 16, dia jual ginjal atau dia memang dijual ke kota-kota tertentu di daerah segitiga Asia. Ini perputaran sirkulasinya. Jadi saya nggak boleh pakai sebut kata geng, tapi saya sebut sindikat. Jadi sindikatnya ada di daerah mana, Ibu bisa lihat terpusatnya. Ya, karena negara kita sendiri pun sebenarnya banyak dari negara-negara luar. Taiwan, ada beberapa yang kemarin di Pondok Indah ada di PIK Taiwan. Orang Kamboja juga ada yang kemarin ketangkep. Itu semua mereka ngumpul di sini. Karena kenapa mereka nggak mau pakai negara mereka untuk melakukan kejahatan kriminal? Karena mereka udah kedetek nama muka mereka. Mereka pakai di sini. Mereka tipu orang-orang kita dan mereka tipu juga orang-orang negara mereka. Jalur biru ini adalah contoh yang Bapak Ibu mesti catat, boleh difoto. Ini contoh kasus, saya sebutin satu-satu, saya sebutin cepat. Tapi Bapak Ibu kalau nggak ngerti foto, cari di Google, saya jelaskan. Cyberbullying itu misalnya, saya nggak suka sama Ibu, saya bully Ibu lewat cyber, pakai Instagram, saya pakai account fake, saya bully Ibu. Wah Ibu fisiknya begini, itu cyberbullying. Voyeur itu adalah saya pasang satu virus di handphone Ibu atau saya pasang satu virus di rumah Ibu dengan cara apapun, saya pantau kegiatan Ibu. Kamera Ibu bisa nyala tiba-tiba, speaker mikrofon Ibu tiba-tiba bisa nyala. Itu namanya voyeur. Jadi kita mengamati orang di belakang layar dan mereka nggak tahu bahwa mereka tuh diamati. Itu namanya voyeur. Sextortion, Ibu udah tahu sextortion, biasa pemerasan menggunakan cara misalnya si pelaku punya foto atau video kita, baik itu secara konsen atau tidak konsen. Konsen itu secara diakui, memang diketahui atau tidak diketahui. Non-konsensual pornografi itu biasa dipaksa, jadi secara tidak paksa itu biasanya terjadi di anak-anak. Image morphing, nah ini yang tadi saya bilang, image morphing adalah begini, tadi di halaman pertama itu foto saya kan, kepala doang sama badan, itu kalau kepalanya diganti, kita ganti pakai tubuh yang lain, itu namanya image morphing. Jadi tubuhnya belum tentu tubuh saya, hanya kepalanya yang muncul, itu namanya image morphing. Oke, kita lanjut lagi, electronic enable trafficking. Jadi saya bisa detect Ibu menggunakan nomor handphone, KTP Ibu dari Dukcapil, paspor Ibu. 3 ini identitas kita bisa lacak Ibu ada di mana aja. Jadi itu tekniknya. Dating scam. Nah ini yang paling sering sangat kejadian dan saya perlu sangat ingatkan sama Ibu. Kita harus bilang bahwa 100% dah, jangan bilang 99%. 100% hampir semua online dating itu adalah scam. Jadi ini yang harus Ibu mesti pikirin bahwa tidak ada orang yang tiba-tiba kenal di internet, kemudian hanya ngirim-ngirim gambar-gambar lucu, kemudian dia kasih kita pujian, terus kita percaya dia, terus kita kasih dia uang. Itu nggak masuk akal dan itu udah Ibu harus langsung pagerin, Ibu bikin firewall di tubuh, di pikiran Ibu bahwa ini orang scam, ini orang penipu. Paling sering kejadian, cowok jarang banget. Cowok walaupun sebenarnya ada, teman-teman saya yang cowok juga pernah kejadian. Dating scam, cyber harassment mirip dengan cyberbullying, cyber grooming. Ini yang menarik. Cyber grooming ini terjadi di anak kecil. Saya kasih contohnya nanti di game Roblox. Ada game Roblox. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu yang punya anak yang umur di bawah 16 tahun, yang main Roblox, perhatikan dengan sangat penting. Karena dalam 2-3 tahun ini, Roblox itu jadi satu media di mana orang-orang predator seks ada di sana dan mereka melakukan grooming. Apa sih yang dilakukan grooming? Grooming itu adalah misal begini, kan itu gambarnya bentuknya dalam bentuk kartun kan, ketemu, kita nggak tahu ini orang anak kecil apa orang gede, terus diajak ngobrol, kamu tinggal di mana? Ngobrolnya pakai ngomong bahasa biasa, kamu tinggal di mana? Kamu orang tuanya mana? Kamu umur berapa? Kelas berapa? Itu namanya grooming. Kita lakukan itu teknik supaya kita bisa tahu informasi yang kita mau tahu dan kemudian kita
bisa ajak dia ke satu tempat tertentu. Dan itu pernah kejadian dan ditangkap kan kemarin. Ya kan? Itu cyber grooming. Doxing kurang lebih sama seperti sextortion. Jadi doxing itu kita kasih dia serangan-serangan yang sifatnya sangat frontal dan membuat orang pelaku si korban jadi down. Ya kan ya? Identity theft. Nah, ini yang menarik. Identity theft ini adalah yang kita tidak bisa hindari Bapak Ibu. Kasus yang kemarin kejadian di pemerintah bahwa KTP, Dukcapil, nomor handphone dan segala macam identity theft. Apa solusinya? Solusinya Bapak Ibu harus punya nomor backup. Apa nomor backup? Nomor handphone backup. Nomor handphone yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemerintahan. Dukcapil, RT RW, bank, dipisah, itu dipisah. Semua dipisah, jangan digabung, dipisah. Don't put everything in one basket. Itu kan prinsipnya orang bule kan. Don't put everything in one basket. Jangan digabung. Karena kalau semua digabung, ibu terima SMS di situ juga. Sedangkan bank-bank di Indonesia masih pakai OTP. Bayangin, kita udah negara paling teknologinya udah keren, masa masih autentikasi pakai OTP SMS. Tapi itu masih dipakai dan itu satu kelemahan. OTP itu tidak boleh lagi dipakai buat verifikasi ke bank. Ya kan ya? Saya pun sekarang masih pakai aplikasi ini. Saya nggak pernah pakai aplikasi MBCA, itu saya nggak pernah. Jadi verifikasi duit saya selalu pakai token. Ini udah paling aman. Udah paling aman. Saya bukan promosi ya. Oke. Kita lanjut mengenai marriage scam. Nah, marriage scam ini pernah terjadi sama beberapa kenalan saya di Singapura. Kemarin dia telepon saya, ini kebetulan teman sekolah saya di Metodis, saya nggak sebut namanya, dia bilang, anak gua kemarin mau merit. Terus saya bilang, kok mendadak? Saya tahu dia dari kecil. Jadi saya bilang, oke, kita coba profiling. Karena kita tahu dari kecil kan. Jadi kita berpikiran, ini kenapa tiba-tiba anak ini? Ternyata anaknya kenal di sekolah, kemudian si calon suami ini punya niat untuk pindah ke warganegaraan. Saya punya tipe orang yang selalu curiga. Saya bilang, ini jangan-jangan marriage scam. Kalau gitu perhatikan nanti jangan sampai kejadian. Tapi karena udah kepalangan tanggung, ini teman saya, ibunya nangis-nangis. Saya bilang, ya itu udah resiko. Saya bilang, harusnya kamu dari awal jangan sampai kejadian dia bergaul dengan orang yang kita tidak kenal. Ini orang dari siapa? Saya bilang, itu contohnya marriage scam. Dan saya pasti duga itu udah marriage scam. Revenge porn, ini yang menarik. Revenge porn ini adalah begini. Ini kasus saya ada kasih di slide yang selanjutnya. Kasusnya adalah begini. Ada satu anak muda kuliah, kemudian dia kenal sama satu orang yang lebih dewasa. Kemudian dia pacaran, entah gimana, karena percaya, akhirnya mereka semua melakukan komunikasi yang di luar yang seharusnya. Yang seharusnya sebenarnya kalau dalam segi kita berpacaran ya udah berpacaran aja. Nah kemudian muncullah foto-foto, muncullah video-video, disimpan sama si pelaku ini, laki-laki ini, diputusin, cewek ini korbannya diputusin. Kebetulan ini salah satu kenalan saya diputusin. Kemudian si laki-laki ini telepon dia, dikirimin ancaman, lu kirimin gua duit, kalau enggak foto lu gua sebar. Itu namanya revenge porn, oke? Slut shaming itu mirip sama revenge porn, tapi bedanya adalah itu balas dendamnya lebih beda, tapi tujuannya sama. Ya, oke, kita lanjut ya. Slide-nya cukup panjang. Ini jenis-jenis kejahatan internet yang Bapak Ibu mesti cek, fotoin aja. Tadi saya udah jelaskan mengenai scamming, SMS, phone, social engineering, credit card. Credit card Bapak Ibu 3 digit di belakang. Kalau mau pakai Visa, pakai JCB, Mastercard, 3 digit di belakang, nggak boleh ada yang tahu. Alamat tidak boleh ada yang tahu. Alamat di kartu kredit tidak boleh ada yang tahu. Nomor kartu kredit tidak ada boleh yang tahu. Jadi gimana transaksinya, Alek? Transaksinya adalah kita pastikan kita harus tapping. Jadi ada teknologi sekarang kan di tapping. Atau kita pastikan kita pakai media yang tidak mungkin dijebol oleh orang lain. Jadi kita pastikan, contohnya misalnya, kalau di China itu namanya Alipay. Kalau di seluruh dunia biasanya kita pakai PayPal namanya. Jadi kita pakai media, ada medianya.
Jadi jangan kita taruh di tempat nama kartu kredit kita dan alamat di tempat yang kita nggak tahu, tiba-tiba servernya dijebol orang. Kalau bisa jangan bayar pakai kartu kredit, bayar cash aja. Jadi ada alternatif, pakai virtual account aja, itu alternatif. Jadi jangan selalu pakai kartu kredit. Script Kids ini adalah program. Jadi zaman dulu biasanya saya belajar bikin ini, tapi tujuannya memang saya nggak mau punya niat apa-apa, saya cuma belajar buat edukasi. Jadi kita kirim itu program ke orang, terus kita cari tahu dan kita kirim dia virus. Itu namanya Script Kids. Malware seperti yang tadi saya udah jelaskan, Bapak Ibu pasti pernah ngalamin yang namanya dapat malware. Contoh ada di WhatsApp. Apa itu malware? Saya kirimin Bapak yang namanya APK, itu malware. Judol, itu malware. Bapak Ibu terima judol, bikin aplikasi judol, daftar nomor handphone judol, apa yang akan dia dapat datanya? Nomor handphone Ibu, nomor kontak Ibu, GPS Ibu, SMS Ibu, kapan Ibu pernah telepon, itu judol. Nah itu pakai malware. Jadi itu malware yang Ibu secara tidak langsung mengakui, dia kasih Ibu pinjaman, tapi secara tidak langsung ketika Ibu telat 1 hari, dia akan teror Ibu lewat nomor telepon. Makanya kita kan akan bingung, kok dia tahu ya teman-teman saya dari mana? Karena dia udah download. Jadi aplikasi judol itu dia bisa download letak GPS kita dan dia bisa download nomor kontak kita. Drug trafficking yang tadi saya jelaskan, human trafficking juga ada, kita skip. Nah, penawar iming-iming ini pakai audio. Selamat siang Bapak Ibu, saya dari BCA, saya dari kantor Mandiri. Bapak Ibu selamat ya, hari ini dapat gift segala macam. Saya kasih Ibu dalam bentuk foto. Saya tidak ada lisannya, tapi selalu tanamkan di pikiran kita bahwa itu adalah scam. Pasti scam. Pertanyaannya adalah medianya apa yang dia telepon? Caranya dia telepon lewat mana? Kalau nggak dia telepon lewat WhatsApp, kalau nggak dia telepon lewat nomor GSM Ibu kan? Saya udah 20 tahun GSM saya nggak pernah aktif. Loh, kok nggak pernah aktif? Iya, nomor saya nggak pernah aktif yang nomor WhatsApp tadi. Tapi saya selalu bayar tiap bulan, karena kan pasca bayar. Jadi supaya nomor ini saya tetap bisa pakai hanya untuk WhatsApp-nya doang. Jadi saya selalu gunakan cara pikir saya yang berbeda, karena mereka tahu nomor saya yang 0816 itu adalah udah publik. Karena itu nomor utama saya. Itulah makanya saya nggak pernah pakai. Jadi saya pakai nomor yang kedua hanya buat internet. Dan nomor itu nggak ada yang tahu. Adik-adik saya pun juga nggak ada yang tahu, orang tua saya nggak tahu. Jadi mereka hanya terima komunikasi by WhatsApp. Oke, kita lanjut. Banking lewat OTP, ini yang tadi saya bilang, udah ketinggalan banget. Kemarin kita udah bahas di beberapa perbankan bahwa pelan-pelan sudah mulai diganti pakai verifikasi by WhatsApp atau pakai verifikasi by Bapak Ibu bisa download ini, namanya Google Authenticator. Setiap 30 detik dia akan berubah nomornya. Ini namanya Google Authenticator dan ini free yang punya Google. Jadi verifikasi ini seperti kita pakai Key-BCA. Jadi ini verifikasinya adalah 2 kali. Bapak Ibu login ke bank, kemudian nanti kita mesti masukin kode. Itu namanya Google Authenticator. Bapak Ibu bisa pakai itu. Oke, kita lanjut lagi. Pendataan Dukcapil. Ini udah ngomongnya 100%. Pastikan semua data Ibu kita anggap itu udah pasti tersebar. Itulah makanya jangan sampai Ibu mengatakan, oh pemerintah kita yang salah. Nggak bisa, karena orang-orang di Dukcapil juga, mohon maaf kalau saya boleh pakai bahasa yang sedikit nyeleneh, brengsek. Dia jual data kita, dia jual KTP kita, dia jual kartu keluarga kita. Jadi kita udah anggap nih, di mindset kita adalah, oke, Alex, berarti data kita KTP, nomor telepon, alamat rumah, nama Bapak Ibu, kartu keluarga, itu semua udah kita anggap bahwa itu data bukan milik kita pribadi. Jadi gimana cara kita jaga? Kita harus punya yang tadi saya bilang, identitas yang kedua yang khusus buat apa? Ini ibu mau jaga apa nih? Banking, pakai yang nomor handphone kedua. KTP-nya tetap KTP yang sekarang, tapi kan nomor kontak sama alamat email belum tentu yang terdaftar di Dukcapil. Jadi alamat email sama nomor handphonenya bisa lebih dari 1. Kira-kira paham nggak poin maksud saya? Nggak ada. Jadi minimal pakai 2. 1 yang buat umum, 1 buat yang perbankan, urusan pribadi dan segala macam. Oke.
Pendataan terkini keanggotaan MLM, judol, asuransi, itu semua nggak bisa dipercaya organisasi ini. Saya nggak mengatakan tidak suka dengan organisasi tersebut, karena buat saya data saya lebih mahal. Jadi saya juga nggak boleh sembarangan ngasih data ke orang-orang judol, asuransi apalagi, ya kan ya, sama MLM. Pastikan selalu punya backup. Ini jenis kejahatan kedua. Telepon via GSM yang tadi saya sudah jelaskan, ya kan ya. Pura-pura orang telepon kecelakaan. Bapak, Ibu, ini saya lagi kecelakaan nih. Itu bisa aja suaranya mirip anak-anak kita, tapi itu sudah pasti scam. Oke? Kita harus konfirmasi. Caranya gimana? Konfirmasi ke orang yang bersangkutan atau kita tanya, apa benar anak kita kecelakaan? Kok kecelakaan dia teleponnya ke kita gitu loh. Harusnya kan teleponnya kemana dulu. Jadi ada namanya nomor darurat kan. Jadi kita mesti pikirin tuh. Ya, kena tilang, hal-hal yang kayak gitu udah banyak banget. Love scam tadi saya udah jelaskan. Email scam kirim attachment. Email scam kirim attachment itu yang tadi saya bilang. Bapak Ibu dapat APK di-download. Jangan di-download, udah pasti itu scam. Bagaimana caranya? Pak Alek, ini nggak mungkin. Saya kan butuh dokumen ini. Saya dapat dari notaris nih, dari handphone. Sedangkan saya nggak ngerti laptop. Pastikan handphone Ibu pakai antivirus. Nah, antivirus itu Bapak Ibu bisa download. Boleh yang berbayar, boleh yang gratis. Tapi itu bisa di-download di Apple Store dan bisa di-download di Google Store. Pastikan pakai antivirus. Itu mungkin saran saya sekarang. Oke. Pinjol, defect tadi udah dijelaskan. Oke, ini sosial media hanya penjelasan teori doang. Saya skip ya ini ya, nggak terlalu banyak. Nah, ini tipe-tipe penggunaannya. Pastikan Ibu punya netiquette. Sekali kita posting, semua akan selalu muncul di internet. Ya kan ya? Selalu pikirkan hal-hal yang sifatnya kita jangan percaya. Pokoknya bawaannya curiga aja, nggak apa-apa. Bukan artinya antipati, tapi segala sesuatu yang sifatnya ada di internet itu kita harus selalu verifikasi. Verifikasi 2 kali, jangan langsung percaya. Saya telepon Ibu, misalnya saya kemarin, oh ya, Bu Acin telepon saya taunya kan referensi dari Pendeta Nawi dong. Kalau saya nggak tahu dari Pendeta Nawi, itu nomor saya bakal blok. Saya akan ignore, karena saya nggak pernah save nomornya. Itu saya punya kebiasaan. Nomor handphone yang tidak terdaftar di kontak saya anggap itu adalah scam. Itu kebiasaan saya. Saya nggak akan pernah angkat. Jadi saya selalu berharap dia akan ketik saya dulu WhatsApp atau dia SMS saya dulu. Saya tidak akan mau angkat. Itu dari tipe psikologis ya, social engineering ya. Jangan pernah angkat. Suruh dia WA dulu, kita baca. Kalau udah kelihatannya nggak benar, blok langsung. Udah nggak usah babi Bu, langsung diblok. Langsung diblok. Dia bisa pakai nomor lain, blok sampai kapanpun. Karena itu berarti kan dianggap kita target yang berharga, blok. Lebih dari 3, teror, tanya teman orang lain. Kita cari tahu dia siapa. Itu bisa di-ping nomornya. Kita bisa tanya ke polisi, kita bisa tanya ke beberapa orang di daerah cyber, kita ping, ini lokasinya di mana, itu bisa kelihatan. Dia ada di kota mana gitu kan. Selalu buat password yang unik. Password itu jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password itu harus pakai minimal 8 karakter. Apa itu 8 karakter? Bapak Ibu bisa pakai tanda seru atau pakai apa? Hafalin. Boleh dicatat. Saya punya klien, ibu-ibu, notaris umur 60. Dia selalu kalau nggak ngerti nanya saya. Saya juga punya klien, satu profesor guru matematika dari UI, namanya Bu Sri. Saya selalu ajarin ke dia, Bu minimal 8 ya passwordnya ya. Oke, ini untuk apa aja? Pakai buat banking sama pakai buat di iPad. Karena itu transaksi kan di iPad bisa Ibu buat belanja. Oke, 8 ya. Ibu latih kebiasaan. Beliau umur udah sekitar hampir 70 sekarang. Tapi itu dilatih, kita mesti belajar. Oke. Account yang unik, password yang unik. Postingnya hanya kenal Instagram, Facebook, TikTok. Ini 3 nih ya, di Indonesia kan. Dari 3 ini, Ibu perhatikan berapa teman Ibu, kenalan Ibu yang paling sering posting di sini. Ibu perhatikan, Ibu bikin satu circle. Saya punya kebiasaan, karena saya bagian orang dari sosial media, Instagram saya bukan private, tapi Instagram saya public. Saya belajar, banyak orang saya nggak kenal itu siapa. Langsung saya duga ini orang scam, saya blok. Tapi kalau Ibu yakin
atau ibu tidak mau ngambil resiko private. Jadi ibu hanya add atau ibu di-add oleh orang yang ibu kenal. Saya kasih contoh lagi. Jangan pernah posting foto muka ibu WhatsApp. Jangan. Saya kenal ibu, saya kenal Bu Acin. Bu Acin kan fotonya, maaf ya Bu, saya kasih contoh ya Bu Acin. Fotonya background belakang kan. Saya foto bikin screenshot, saya pakai handphone lain, saya pakai nomor lain, saya pura-pura jadi Bu Acin, bisa gak? Bisa banget. Terus kemudian saya kontak ke teman-teman Bu Acin, circle-nya Bu Acin. Siapa sih yang saya kenal? Pendeta Nawi. Pak Nawi, saya lagi pusing nih, bisa gak bantu saya? Saya bisa gak ngomong kayak gitu? Bisa. Itu namanya social engineering. Jadi udah pastikan, bikin standar, jangan pernah pasang foto muka anak, keluarga, istri, suami atau siapapun. Mau pakai foto gambar lain, bunga kayak makanan nggak apa-apa. Karena itu gampang sekali ditebak. Nah itu tipenya di orang-orang ilmu kriminal yang namanya tadi red team, itu mikirin begitu tuh, gimana cara kita serang orang. Oke, kunci telepon pakai sidik jari, pakai pin, pakai face recognition, ya kan ya. Ibu nggak suka sama orang, nggak usah pusing, blok, report. Oke, jangan terlalu personal, jangan baper. Di internet itu tidak boleh baper, tidak boleh pakai perasaan. Kadang kita ngomong begini sama kita ngomong di teks itu bisa berbeda. Saya punya senior atlet taekwondo, dia tinggal di Bangka. Saya ngomong salah sama dia, dia marah sama saya. Kemarin saya baru ngobrol, saya bilang, Pak, saya ini nggak punya niat untuk menyinggung Bapak. Dia tersinggung sama saya karena kata-kata. Padahal saya tahu dia orangnya baik. Itu artinya jangan baper. Jadi di internet itu jangan pernah nunjukin kita punya kelemahan atau jangan pernah kita tunjukin kita punya psikologis. Oke, kita lanjut ya. Ini polanya. Nomor tak dikenal, nomor kontak atau tidak ada di grup yang tidak di save, blok. Nggak kenal, nggak usah diangkat. Dibaca nggak apa-apa, tapi jangan diangkat. Kenal di jalan, apalagi kenal di jalan. Permisi Bu, tiba-tiba nawarin, udah maaf ya, nggak kenal. Liburan, kenal di organisasi, kenal di tempat bisnis, selalu kita punya pemikiran tuh namanya awareness, ya kan? Kenal karena referensi orang lain. Kayak tadi saya contohkan Bu Acin dari Pendeta Nawi kan, itu referensi namanya. Jadi saya tahu referensi saya dari mana. Apalagi kenal di aplikasi dating. Kirim foto, ngobrol, yuk kita ini yuk, sebutannya jangan pakai dating, kita makan yuk, kita dinner yuk, kita kemana, biasanya nih di daerah Puri nih banyak nih, tempat-tempat anak-anak muda buat dating kan, jadi kenalan, oh kamu di gereja mana, segala macam. Ada yang benar-benar dapet, memang cocok, ada yang sebenarnya rata-rata 90% scam. Saya boleh ngomong kayak begini, karena juga dulu saya pernah jadi korban, makanya saya bilang, aplikasi dating itu juga nggak selalu menjadikan hal yang positif. Kenal temen lost contact, tapi saya bilang begini nggak di grup ini ya, saya cuma bilang selalu aware, tanya dulu dengan baik, tanya dengan sopan, kenapa lu tiba-tiba kontak, ada apa nih, tujuannya apa gitu loh. Kalau di saya motivasinya pasti kalau nggak jauh dari uang, nawarin, mohon maaf, nawarin jasa tertentu, oke? Kenal karena urusan lingkungan, misalnya RT RW dan segala macam. Ya Bapak Ibu kalau bisa ketawa berarti udah pernah ngalamin. Karena buat kayak gini saya catetin. Oke, ini sexting yang tadi saya bilang. Nah, sexting ini adalah jalur ketika kita sudah melakukan grooming. Jadi pelaku ini ketika dia sudah grooming ke anak-anak atau dia grooming ke orang yang dia baru kenal, dia akan melakukan sexting. Apa sih yang di sexting? Misalnya, kamu pakai baju apa hari ini? Itu sexting dan seterusnya. Sampai pokoknya di pikiran dia itu timbul satu saya pakai bahasa kedokterannya, satu nafsu, satu libido. Baik dari pelaku atau korbannya. Itu namanya cyber sexting. Oke? Ini cyberbullying, ini buat anak-anak. Nah ini beberapa foto yang saya pernah bilang, Bapak Ibu boleh foto cara menghindari hoax. Hoax gampang banget cara ngeceknya. Hoax itu adalah begini. Kita ngambil contoh kasus kemarin.
3 hari yang lalu, jam 11 malam, saya ditelepon sama bos saya. Bos saya ini adalah salah satu pengacara di partai politik. Pak Alek, kantor kita diancam, kantor kita mau dijarah sama dibakar. Jam 11 malam, saya langsung koordinasi sama tim, saya bilang, oke Bu, Ibu dapat ini dari mana informasinya? Dari Instagram sama dari private WhatsApp. Saya cari tahu data-datanya, hampir semua orang yang ngancem bos saya itu tidak ada di Jakarta. Lokasi kita kan kantor di Jakarta kan? Ketemu Semarang, Surabaya, Pekanbaru, Bangka, banyak banget. Dan itu orang real. Bagaimana caranya kita bisa ngatur? Akhirnya saya bilang sama bos saya, Bu, kita langsung gunakan sistem mitigasi ya. Tadi saya udah bilang, saya punya kebiasaan adalah saya tidak mau nyerang orang karena kebiasaan saya mitigasi. Semua data pribadi, semua data kerjaan kita down dulu servernya. Foto-foto yang sifatnya di website kita down. Itu mitigasinya. Kita hindari ini jangan sampai nanti di kemudian hari kalau kita mau cari ini orang kita cari. Tapi sekarang kita down. Foto-foto itu teman-teman kita tuh banyak kan, lawyer-lawyer kan. Foto-fotonya kita down. Karena itu ada identitas, nomor handphone, segala macam server kita down. Jadi nggak muncul di internet. Itu mitigasi namanya. Bapak Ibu mesti pikirkan itu selalu setiap saat ketika mengalami masalah dalam internet. Mitigasi. Jangan mikirin, Pak saya mau tahu nih orangnya di mana, saya cari. Bukan. Mitigasi itu adalah kita pikirkan jangan sampai kejadiannya parah. Kejadiannya. Ya udah dapat nih. Dia dapat apa informasinya? Dia dapat informasi nomor banking ibu. Ya udah, langsung blok. Itu mitigasi. Lapor ke bank, mitigasi. Jangan sampai parah. Itu namanya mitigasi. Dia dapat apa lagi? Langsung blok. Konsultasi dengan orang yang ibu percaya. Oke, lanjut. Ini hanya mengenai dari sisi ekonomi. Kita tahun 2030 kita punya ekonomi semakin tinggi, kejahatan juga semakin tinggi. Dari segi GDP ya. Ini yang menarik. Saya akan kasih contoh-contoh kasus. Ini kita mulai dari sekarang. 3 tahun yang lalu, ini pernah kejadian seorang guru ngirim chat. Jadi cyber sexting namanya. Ke salah satu anak didik masih di bawah umur, jadi SMA. Kebetulan informasinya saya bisa tahu detail karena salah satu guru pembinanya, jadi bukan guru sekolah di BPK Penabur itu, saya adalah dulu muridnya, namanya beliau tuh Bu Etiwati Tobing. Beliau adalah guru pembina di BPK Penabur sampai sekarang. Dia jelasin ke saya, Lex, ini kasus sudah kita mitigasi. Saya ketika dengar itu saya senang banget karena itu sistem yang memang udah harus kita pikirkan. Gimana cara mitigasinya? Walaupun ini hampir heboh 1 minggu di internet, di dunia berita kita heboh. Ini kan masuk ke detik kan. Seorang guru melakukan ya dalam tanda kutip pelecehan lah. Tapi kan fotonya dicoret kan. Karena ini anak masih di bawah umur. Nah kita pikirkan ini karena ada undang-undangnya. Ya mitigasinya adalah BPK Menabur, saya sebut nama labelnya, dia udah pikirkan. Bapak Ibu harus punya tim yang memikirkan seperti itu jika kalau kejadian. Jadi jangan kerja sendiri, jadi udah harus bisa grup. Kita pikirkan jangan sampai kejadian gimana caranya. Jangan perlu malu atau mengatakan hal-hal yang sifatnya, oh ini pribadi saya. Ya kalau pribadi berarti ibu harus bisa jaga, bapak harus bisa jaga. Caranya gimana? Ya tadi saya bilang, minimal pasang antivirus atau pakai 2 handphone yang berbeda. Jangan sering iseng tekan tombol yang ibu nggak ngerti. Kalau memang itu pribadi, saya nggak bisa paksa ibu. Oh, ibu curhat ya, nggak bisa. Karena itu harus ada namanya BAP. Kalau di kepolisian kan. Ini judul, tapi ini dari sisi kriminal. Kena pasal 303 biasanya mainnya di dunia cyber, pencucian duit dari rupiah ke duit kripto. Ini pernah kejadian juga. Nah ini yang biasanya serang, yang tadi saya bilang harassment, bapak ibu atau saya nggak suka sama bapak ibu, saya serang. Waktu diserang kita lupa
pakai atau si pelaku lupa pakai nomor handphone yang ternyata nomor handphonenya terdaftar atas nama dia. Ya dapat lah. Pakai nomor palsu pun pasti dapat karena kita bisa lacak lokasi dia. Selama dia di Indonesia kita bisa lacak lokasi dia. Dia ada berada di mana kita bisa lacak. Ini contoh Bapak Ibu, boleh difoto. Saya kasih lihat. 100% ini scam, 100% ini penipu. Makanya saya kasih contoh. Paling kiri atas, udah pasti tipu. Pelanggan kamu dapat 1000 koin, udah pasti tipu. Kita nggak tahu dia kirim SMS dari mana. Kita mana tahu. Bintang 500 kita nggak tahu. Anggap itu scam. Paling bawah, BCA tidak pakai BCA.SYZ. Nama domain BCA cuma 2, bca.co.id dan klikbca.com. Cuma 2, bca.co.id dan klikbca.com. Begitu juga Bapak Ibu kalau pakai bank yang lain. Bapak Ibu harus tanya atau Bapak Ibu harus rajin ke bank, periksa nama websitenya apa. Oke? Lazada tidak pakai alamat seperti itu, info.cf. Lazada itu .co.id, kalau nggak lazada.com. BCACS, Pak Alek, dari tadi Pak Alek ngajarin, gimana caranya saya tahu itu CS-nya palsu apa enggak. Nomor CS BCA, itu kalau 9373, saya nggak lihat nomornya. Saya bisa tahu langsung itu palsu, gampang sekali. WhatsApp sekarang punya verifikasi namanya centang biru. Bapak Ibu harus perhatikan, pesan tiket.com, pesan Lazada, pesan Tokopedia, semua verifikasi itu harus centang biru. Kalau dia centang biru, berarti dia adalah menggunakan identitas yang memang valid dari perusahaannya. Baik itu secara pribadi ataupun personal. Baik itu di Instagram. Jadi itu centang biru. Kalau ini yang CSBC udah pasti palsu. Ya kan? Surat undangan, itu yang tadi saya bilang APK, itu udah pasti virus, malware. Jangan pernah dibuka itu APK. APK itu cuma ada di Android. Ya kan? PM Kisan Yojana tuh yang sebelah kanan itu udah pasti malware, virus. Ketika Bapak Ibu download lokasi Bapak Ibu, foto Ibu, ketika Ibu misalnya lagi dandan, dia bisa tiba-tiba nyala sendiri. Audio bisa nyala sendiri. Itu bahayanya ketika download sembarangan. Saya kasih Ibu ini contoh, mungkin cukup lama, 5 menit, tapi Bapak Ibu pelajari ini. Ini salah satu film yang sangat bagus, film lama, namanya Taken. Ceritanya adalah begini, seorang bapak sangat tidak percaya anaknya yang masih umur 19 tahun pergi ke Eropa. Kemudian ibunya yang bersitegang sama bapaknya malah berkeberatan, menolak. Kenapa bapaknya melarang? Jadi ini ada empat karakter, bapak, ibu, anak, dan si pelaku. Yang paling sangat penting adalah Ibu cukup perhatikan di video ini. Yang saya mau ajarin ke Ibu adalah ketika bapaknya ngomong, anaknya lagi mau ditangkap. Ibu perhatikan, si bapak ngajarin apa ke anaknya. Ibu perhatikan. Supaya jangan kita yang ditanya, kita ngasih tahu kita punya data. Kita yang tanya dia biar dia kasih tahu data dia. Ini yang kejadian kemarin juga. Bapak Ibu, saya nggak mau panjang, ini nanti panjang. Cari di Google nama judulnya Burning Sun Documentary. Ini kasus lagi ramai, orangnya dua-duanya ini sudah bebas dihukum, dan kasusnya ini yang satu si Seungri ini pernah ke Jakarta, dia germo, dia menyediakan tempat buat anak-anak muda dilakukan pelecehan seksual, dan ini temennya si Jung Jun segala macam lah namanya. Jadi mereka ini melakukan tindakan pelecehan kepada semua fans. Dan kebetulan fansnya semua orang Korea. Belum kejadian di Indonesia, tapi dia pernah ke Indonesia. Nama Korean pop singernya Big Bang. Oke? Cari dokumentarinya kalau Bapak Ibu mau nonton, namanya Burning Sun Documentary. Ada di YouTube. Ini yang pernah saya urusin kasusnya. Ini adik angkat saya. Nama, foto bukan nama asli, tapi dia telepon sama saya bulan 6 kemarin. Dia kesel, dia menduga suaminya selingkuh.
Kenapa saya kasih foto ini? Kenapa saya kasih chat ini? Mari kita analisa, apakah benar suaminya selingkuh? Apakah benar memang dia tertipu? Saya ada sebagian saya redacted ya, karena ada chattingan-chattingan sifatnya privacy. Saya nggak mau ngurusin ini awalnya. Chattingan kedua, dia bilang, kok lu mesti tolongin gua udah nggak tahu, karena gue punya pemikiran seperti ini, harusnya gue tidak mau untuk berpisah. Jadi dia ada barrier. Di line ketiga dia ada barrier. Dia bilang, ini nggak bisa, tapi gue harus coba tangani. Saya masih nggak bergeming karena saya nggak mau bantu. Karena buat saya ini urusan pribadi. Oke? Ini ada plot twist, Bapak Ibu bisa lihat ya, plot twist. Dia masih maksa saya nanya. Akhirnya saya kasih dia satu ilmu, saya kasih dia satu saran. Lu cari tahu ini orang siapa dari handphone. Kalau nggak dari handphone lu cari tahu. Dan saya cukup bangga, adik angkat saya bisa nyari tahu detail. Ini pesan dari pengirim bunga di Singapura. Jadi adik angkat saya bisa tahu bahwa suaminya ngirim bunga ke seseorang di Singapura. Ini yang bikin kesel. Harganya mahal lagi, sekitar 5 juta. Oke? Terus dia bilang, ini jangan-jangan sindikat ya. Jadi dia udah bilang, pas ngomong begitu saya udah bilang, pinter saya bilang. Jadi intinya kesimpulannya adalah suaminya kena tipu. Bukan selingkuhan bener atau ya saya juga nggak peduli ya, tapi kita duga itu memang tertipu sindikat. Ini nggak perlu ini, kita skip. Foto-fotonya, yang nemuin bukan saya, yang nemuin ada yang nggak saya. Ini foto real, orangnya real, ada di Singapura. Foto-fotonya kecil ya, kita buka yang gede, kita analisa. Singkat cerita, yang saya mau jelaskan ke Bapak Ibu adalah si suami itu kena scam. Jadi yang tadi saya bilang kan bukan wanita aja yang bisa kena scam, si suami. Saya nggak perlu sebut namanya. Dua-duanya ini orang profesional. Adik angkat saya ini dokter spesialis, suaminya juga dokter spesialis. Orang ini kita nggak tahu siapa. Dia hanya bilang dia dari Singapura. Kita analisa, benar gak nih orang namanya Dona? Ternyata tidak benar. Saya bilang, lu bisa dapat passwordnya? Saya bilang hebat. Dia sampai bilang, kok kayaknya nggak mungkin deh. Saya bilang, memang itu scam dan itu penipu. Perhatikan yang saya lingkarin. Bapak Ibu bisa cek konfirmasi. Kita punya password, nama di depan sama nama di bawah itu harus sama. Jadi ini orang scam. Oke? Ini yang di sebelah kiri itu foto-foto dia. Itu yang di paling kiri itu NCS, itu AI. Fotonya bukan foto benar. Jadi dia nggak kerja di situ. Oke? Jadi dia bisa berpura-pura nipu ke suaminya bahwa gue kerja di NCS nih. NCS itu perusahaan security di Singapura. Oke, dia kasih foto dia, mungkin dia benar. Kasih bunga, itu bunganya bunga benar yang dia terima. Ini undangannya segala macam. Tapi saya bilang, ini scam. Kalau lu ladenin, karena adik angkat saya bilang, gua mau samperin dia kok. Ngapain saya bilang? Tok selesai, ini scam. Ini sindikat, lu ngapain ladenin? Lu ini orang sendiri. Buat apa saya bilang? Selesai. Ngomong ke suami, beresin, cut, mau diapain? Itu singkat cerita. Oke, Bapak Ibu bisa tangkap ya yang saya mau jelaskan ya. Ini profiling keempat. Ada 5 profiling. Nah, profiling keempat ini yang juga pernah saya bilang bahwa pamannya itu teman saya, anaknya sekolah di salah satu universitas Kristen di Jakarta Barat. Pacaran, foto-foto, video-video sama salah satu asisten dosen. Ini udah sekitar berapa tahun yang lalu. Karena ini teman baik saya, ini orang kita cari. Kita cari, ini orang kita proses. Jadi kalau dalam bahasanya saya, kita keramas. Kita bikin surat perjanjian, kita keramas, baru kita serahkan ke polisi. Singkat cerita kayak begitu. Ini yang kelima Bapak Ibu, ini juga boleh nonton, saya nggak mau detail. Ini menggunakan agama, menggunakan kepercayaan. Yang laki-laki itu pastor, korbannya sampai sekarang masih hidup. Yang di bawah itu orang Hong Kong,
tinggal di Korea. Bapak Ibu bisa download atau nonton, dua-duanya filmnya ada di Netflix. Judulnya Dancing for the Devil sama In the Name of God, A Holy Betrayal. Bapak Ibu nonton, paling penting. Jadi Bapak Ibu bisa tahu ini orang skenario-nya penjahat ini ngapain sih gitu. Caranya menipu-nipu wanita. Yang di bawah, A Holy Name of God itu oknum pastornya di penjara 23 tahun sekarang. Jadi sekarang di penjara di Korea. Yang nomor 1 masih dalam proses, belum di penjara, dia tinggalnya di Amerika. Oke, kita lanjut ya. Saya ngasih contoh ini adalah handphonenya, aplikasi yang ada di handphone Ibu. Semua. Nah, fitur-fitur apa sih yang perlu diperhatikan? Bapak Ibu pastikan email. Email itu harus terdaftar ke aplikasi. Email Ibu harus pakai double autentikasi. Nanti saya jelaskan setelah ini ada di bawah. Saya punya profil Gmail ya. Two factor authentication itu penting. Kalau di bank kita pakai KBCA, itu saya. Bapak Ibu saya nggak tahu mungkin pakai MBCA. Atau Bapak Ibu pakai yang tadi saya bilang, Google Authenticator. Itu namanya two factor authentication. Foto profil yang tadi saya jelasin jangan pasang. Hilangin aja foto profil. Nggak boleh pasang di WhatsApp. Lokasi GPS. Lokasi GPS itu hanya akan aktif kalau Bapak Ibu pesan orderan makanan, Gojek, Grab. Selebihnya matikan lokasi GPS. Saya punya nomor Ibu misalnya, saya bisa tahu lokasi Ibu lagi di mana gitu. Itu kan privacy. Bukan artinya tidak boleh, tapi buat saya itu privacy. Saya menghormati privasi orang. Jadi saya tidak pernah nyalakan GPS. Status WhatsApp nggak perlu kita nunjukin kita punya status seperti apa ke WhatsApp, biasa aja, pokoknya yang penting kita punya grup satu-satu masih sama lain saling kenal. Pesan dari nomor tak dikenal tadi saya udah bilang, jangan pernah angkat, hanya terima pesan teks, jangan diangkat teleponnya. Oke, digital money, Bapak Ibu kalau punya aset pakai digital money, contoh misalnya duit kripto, saham pakai aplikasi peluang, atau saham pakai lain lah, kripto atau apapun gitu, pastikan perangkatnya pakai antivirus. Kalau nggak ngerti, Bapak Ibu tanya ke konsultan. Setelah sesi ini adalah video tentang Roblox, nggak panjang. Saya mau jelaskan karena saya yakin Bapak Ibu punya anak-anak yang umurnya juga masih di bawah. Orang tahu Roblox itu aplikasi game ya, Bapak Ibu. Untuk anak-anak kan ya. Yang saya mau jelaskan di sini adalah ini yang tadi saya bilang namanya cyber grooming. Ternyata hampir 5 tahun ini banyak anak-anak dewasa, orang-orang dewasa itu main di Roblox berpura-pura jadi anak kecil. Saya kasih contoh videonya, tapi saya nggak kasih yang ekstrim. Saya kasih yang Bapak Ibu bisa kira-kira mencerna maksudnya saya ke arah mana. Oke, kita mulai. Ini videonya. Dengerin apa yang dia nyanyikan ya. Dengerin apa yang dia nyanyikan ya. Saya ngasih yang nggak ekstrim. Bapak Ibu kalau ngawasin, Bapak Ibu kalau punya anak yang main Roblox, kalau nggak diawasin, saya kasih contoh dalam bentuk lisan. Ada satu tempat di dalam dunia virtual Roblox di mana orang-orang itu menggunakan cara-cara gerakan-gerakan orang dewasa. Saya nggak perlu sebut detailnya lah. Dan itu benar-benar sick buat saya. Karena itu ditonton oleh anak-anak kecil. Saya punya ponakan juga kan, umur-umur masih di bawah 10 tahun kan. Saya bilang ke adik-adik saya, lu awasin anak-anak lu, gimana caranya? Nggak mungkin, saya bilang. Adik-adik saya bilang, nggak mungkin. Saya kasih video ini, mereka pada kaget. Akhirnya mereka harus bilang, oke, gue harus awasi. Karena di mindset kita, Roblox itu adalah permainan anak-anak di bawah umur 16 tahun. Tapi kenapa banyak orang dewasa yang main di sana? Itu yang tadi saya bilang, mereka punya mungkin kelainan jiwa yang kita bilang namanya cyber grooming. Jadi target mereka itu adalah anak-anak kecil yang pernah ketangkep kemarin umur 30-an
dia ajak anak umur 11 tahun untuk ke satu tempat tinggal di satu kos. Itu gila banget. Pencegahan tadi saya udah jelasin. Ini catatan umum ini adalah kurang lebih adalah data yang ada di KTP ibu. Ya, jadi kita anggap udahlah ini udah pasti bocor gitu loh. Ini udah pasti bocor. Jadi kita anggap apa yang belum bocor ibu pertahankan. Tadi saya udah kasih saran pakai handphone kedua, pakai 2 nomor lagi yang lain. Oke? Ini contoh dari saya punya aplikasi account security. Saya sengaja hilangin, Bapak Ibu ke bagian Google, bagian security, pilih authenticator. Authenticator ini seperti ini. Ini aplikasi, saya banyak banget kan aplikasi authenticator. Minimal Bapak Ibu nggak usah pasang semua, minimal 1. Boleh pakai SMS atau boleh verifikasi by phone. Jadi email ibu itu tidak seperti kalau misalnya ada orang yang tahu nih, contoh. Ada orang yang tahu password email ibu, dia bisa login, dia bisa rubah. Tapi kalau ibu punya autentikasi seperti ini, yang kita bilang namanya two factor, ibu passwordnya jebol, dia nggak bisa masuk sembarangan karena kita setting dia punya security. Jadi yang kita bilang nih kalau di rumah ini kita punya gembok kedua. Dia bisa tahu password kita, dia bisa tahu pin banking kita, tapi dia nggak punya token kita. Itu maksudnya. Ini yang saya mau jelasin ke Bapak Ibu. Oke? Ini harus dikerjakan sendiri atau enggak nanya ke orang rumah. Ini email. Semua orang pasti pakai Gmail. Karena ibu pakai Android pasti pakai Gmail. Harus pakai Gmail. Kalau ibu nggak ada handphone Android, ibu pakai apa? Apple Store. Apple Store kalau mau connect ke download WhatsApp kan mesti pakai Gmail. Oke, kita lanjut ya. Ini aplikasi yang saya mau jelasin. Ini pakai WhatsApp saya. Ya, ini WhatsApp yang saya kasih ke Bu Acin. Bapak Ibu ke bagian setting, pilih account. Kemudian Bapak Ibu lihat yang di sebelah kanan. Pastikan alamat email sama two step itu diaktifkan. Jangan tidak diaktifkan Ibu. Kalau Ibu punya bagian di WhatsApp, di bagian setting, kemudian email sama two step-nya tidak nyambung, saya punya nomor Ibu, saya duplikasi kartunya, saya kirim SMS, saya bisa ambil nomor WhatsApp Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu aktifkan, aman. Sampai kapanpun tidak akan bisa diambil nomor WhatsApp Ibu. Pastikan di nomor poin 2 dan 3 itu diaktifkan. Alamat email, kalau nggak punya alamat email, minimal Ibu pakai PIN. PIN-nya 6 digit. Bukan PIN bank ya, 6 digit PIN yang untuk proteksi WhatsApp. Bagian setting, account, two step, itu minimal. Kalau nggak mau pakai email, pakai yang bagian nomor 3. Oke? Pastikan itu, saya ngomong berulang-ulang ke banyak orang. Ini juga, Bapak Ibu ke bagian setting, pilih privacy. Saya punya settingan nih, makanya Bu Acin bisa lihat nih. Kalau Bu Acin lihat, saya punya WhatsApp nggak ada fotonya kan? Kenapa? Karena apa? Bagian profile picture saya, Bu Acin nomor kontaknya saya belum save. Jadi profile picture saya hanya bisa muncul di kontak saya. Kontak saya. Nah, Ibu, Bapak bikin kayak begini nggak apa-apa. Kalau mau bikin settingan tuh, yang saya pakai tanda-tanda coret-coret itu bikin settingan seperti itu. Jadi profile picture, about, semua hanya kontak yang tahu. Jadi kalau orang nggak dikenal, nggak perlu tahu kita siapa. Oke? Yang paling sangat penting di bagian privacy, paling sebelah kanan, semua diaktifkan. Tuh, yang ada tulisan block account, protect IP, disable, itu semua diaktifkan. Apa ini block account? Orang tak dikenal, kirim WhatsApp ke kita nggak kenal, diblok langsung sama WhatsApp, bukan oleh kita. Jadi WhatsApp udah langsung tahu, oh ini orang pernah ngirim scam, dia langsung blok. Jadi kita dibantu secara otomatis sama WhatsApp. Protect IP juga kita jaga, jangan sampai kita punya lokasi diketahui orang. Terus disable itu, yang tadi saya bilang, disable itu mengenai kalau download APK. Bapak Ibu kalau nggak ngerti nanti kita bisa tanya ulang, ada sesi pertanyaan. Setidaknya ini settingan-settingan yang saya bikin, Ibu boleh foto, nanti kemudian hari bisa tanya sama saya. Nah ini ada 2 lagi, habis ini kita selesai.
pengendalian diri. Boleh main gaming, boleh main sosial media, kita boleh TikTokan, kita boleh Instagram, karena saya juga tiap hari main Instagram, saya tiap hari browsing, saya cari informasi di TikTok, saya cari informasi di Twitter X, ya kan ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus anonim. Jangan tunjukin kalau kita siapa. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita jangan tunjukin. Kita mau baca berita. Bagaimana caranya kita bisa menyaring itu informasinya adalah hoax atau bukan? Dengan habit, dengan kebiasaan kita akan lama-lama belajar bahwa oh ini hoax nih. Bapak Ibu pasti ada ngumpul bikin grup di RT RW dong. Kemarin rumah papa mama saya itu RT RW di Taman Palem, itu banyak banget penduduk warga yang ngirimin postingan berita-berita hoax. Saya cuma bilang begini ke yang bersangkutan, pastikan kalau itu valid, kalau tidak valid jangan bikin ketakutan atau jangan bikin takut diri sendiri. Kalimatnya adalah pastikan kalau itu valid, kalau tidak valid jangan bikin kita takut atau jangan bikin nakutin orang lain. Simple, ya kan ya. Jadi posting itu juga mesti kita analisa. Jangan sembarangan main forward, jangan sembarangan main kirim gitu loh. Early warning itu pastikan Bapak Ibu punya kebiasaan nih. Ketika bangun pagi berdoa, itu kan habit kan. Saya berdoa, saya bilang jangan sampai saya diganggu orang. Diancam orang sih sering, mau diancam hilangin nyawa segala macam karena pekerjaan saya kan. Tapi ketika itu saya udah belajar, saya punya kebiasaan. Early warning saya apa? Pastikan semua perangkat pekerjaan saya itu harus aman. Antivirus, segala macam, handphone ibu, pastikan aman, dicas. Kemudian jangan taruh sembarangan, segala macam. Itu habit. Bapak Ibu mesti latih habit itu. Habit untuk, bukan curiga, tapi untuk selalu waspada. Sosialisasi dengan banyak orang, kurang mengerti, banyak tanya, oke. Selalu konfirmasi, tadi saya bilang ya, poin 5 ya. Nomor 6, teknologi cuma sebagai tool. Kena bully jangan direspon. Kalau anak kecil kena bully lapor ke orang tua atau lapor ke guru biasanya. Ya kan ya. Rutin cek aplikasi. Nah ini yang menarik. Bapak Ibu kan punya kebiasaan handphone kan ya. Kok nggak pernah dicek aplikasi? Sebenarnya kalau bukan dari orang, Bapak Ibu cek kalau di Android itu di Play Store. Di Play Store, cek di bagian update. Selalu di-update. Aplikasinya selalu di-update. Atau enggak kalau nggak mau pusing, update-nya setting otomatis. Jadi setiap connect ke internet, dia akan otomatis update. Karena apa? Penting untuk aplikasi diupdate, jangan sampai aplikasi ibu nanti terserang oleh virus. Oke? Misal, poin nomor 9 nih, OJK udah ngirim satu aplikasi. Kita bisa lapor. Kemarin ada kasus kejadian di Muara Karang, satu restoran, dia bilang dia kena tipu scam. Saya bilang begini, kapan kejadiannya? 2 jam yang lalu, saya bilang buruan lapor ke OJK, saya bilang. Lu punya data apa? Saya bilang handphone, nomor WhatsApp, nomor rekening bank. Oke, buruan lapor, saya bilang. Lapornya ke OJK. Langsung cepat ditangani. Tujuannya apa? Kita nggak bilang duit kita bawa balik dulu. Kita bilang penipuan ini supaya nomor rekening si pelaku di-freeze sama OJK. Kemudian syukur-syukur OJK kontak kita, duit kita balik. Jadi timeline itu jangan sampai setelah 2-3 hari baru ngomong. Duitnya udah nggak tahu kita kemana. Jadi tujuannya kan motivasinya adalah begini. Kalau dia nipu menggunakan aplikasi atau dia menggunakan, Pak, Bapak Ibu transfer ya, itu udah pasti duit. Dia nggak peduli kita siapa, dia cuma peduli saya mau ambil duit kamu, ya kan ya. Jadi kalau dia bilang motivasinya begitu, ya udah kita mesti mikirin jangan sampai di data banking kita diambil orang. Pikirkan ini dengan sangat seksama. Timeline jeda masa waktu itu ketika sudah kejadian, kalaupun amit-amit kejadian ya Bapak Ibu ya, kena tipu nih kejadian, langsung lapor. Kita nggak bilang lapor polisi, tapi lapornya misalnya ke OJK. Kenapa? Karena OJK yang punya data bank, di-freeze. Si pelaku akunnya di-freeze, kemudian baru kita buat laporan. Oke? Minimal gunakan 2 handphone. Saya selalu ngomong ini berulang-ulang. Kita boleh percaya sama orang, tapi kita selalu verifikasi. Saya percaya Bu Acin karena referensi saya yang tadi saya selalu bilang. Karena dari pendeta Panawi. Tapi saya harus verifikasi. Saya harus ketemu dulu. Itu namanya verify. Ini kalimat yang selalu dipakai sama orang Amerika, Ronald Reagan, Presiden Amerika. Ini yang kedua, ini yang terakhir. Jangan sembarangan terhubung ke WiFi. Ya ini saran saya.
Oke, maaf, jangan foto dulu. Ini yang pertama foto ya. Ini pertama udah foto ya. Boleh difoto. Oke. Setelah foto, ini yang kedua ya. Nomor 11, jangan sembarangan terhubung ke WiFi. Di restoran, di airport, di hotel, oke lah. Kalau memang hotelnya dipercaya oke lah, ya kan? Tapi saya tetap nggak percaya, ya kan? Pastikan perangkat handphone Anda, kamera handphone tidak otomatis aktif. Gimana caranya kita tahu? Kalau handphone itu aktif kameranya, itu kan dia akan nyala lampunya. Udah harus curiga. Oke? Restart. Panas tiba-tiba. Kok tiba-tiba panas handphone gua? Kenapa nih? Itu bisa jadi kena virus. Oke? Tidak perlu pasang profile. Tadi saya udah bilang ya, poin nomor 13. Nomor HP yang tidak di-save di kontak dianggap bukan prioritas. Oke, udah lewat. Selalu gunakan pendekatan curiga. Konfirmasi, dan selalu konfirmasi. Nomor 16 ini ada hubungan dengan banking. Mau transfer duit, konfirmasi selalu. Yang terima itu siapa? Konfirmasi ke orangnya. Mau pakai keluarganya kayak lewat siapa? Selalu konfirmasi. Minimal 2 kali. Jangan langsung percaya ngelihat video, AI. Ada teks, sosial media, poin nomor 7. Nomor 18 ini love bombing, ini biasanya sama anak-anak ABG yang masa-masa remaja, puber, dia kena love bombing nih. Aduh, kamu cantik ya, kamu suaranya lembut. Itu terjadi juga di cowok. Jangan percaya, itu benar-benar sangat anti banget. Pastikan alamat email Anda menggunakan 2FA, tadi saya udah jelaskan. Aplikasi banking dan perangkat komunikasi dipisah. Kenapa? Ini yang saya selalu jelaskan. Saya menggunakan banking saya dipisah dengan komunikasi saya. Jadi saya ngobrol misalnya, saya ngobrol sama Bu Acin atau saya ngobrol sama orang, itu saya pakai handphone yang ini. Tapi kalau saya buat banking, saya pakai handphone yang kedua. Itu saya pisah. Nomornya juga beda. Oke? KTP, identitas, lain, password, kartu kredit, dipisah apa? Datanya. Data-datanya dipisah dari segi digital. Oke? Mungkin itu aja, saya ngomong mungkin agak cepat, ada Bapak Ibu yang mungkin bingung. Saya coba usahakan yang terbaik. Dari saya sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Satu waktu nanti kalau kita ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Thank you. Wow, ternyata seram sekali ya dunia internet saat ini. Terima kasih Pak Alex untuk sharingnya. Kami sangat benar-benar kaget sampai speechless. Kaget sekali, ternyata kita memang harus meminta hikmat bijaksana dari Tuhan sehingga kita dapat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial supaya kita tidak menjadi korban atas hal-hal yang membahayakan di internet saat ini. Baik ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan memberikannya dapat melakukannya melalui scan barcode atau melalui QRIS atau mungkin dapat memberikannya dengan amplop. Nanti amplop akan ditaruh di kotak yang ada di depan pintu. Kita akan menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu untuk mengiringi pemberian persembahan kita hari ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud tak sungguh. Apalah
pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan berdoa. Untuk itu saya mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Pauline. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan Komisi Wanita. Terima kasih Tuhan, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau pakai persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu, juga untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Bu Meva. Hari ini tayangan Tag and Tell-nya kita skip untuk menghemat waktu, karena setelah persekutuan ini Pak Alex menyediakan waktu 15-30 menit melayani tanya jawab bagi ibu-ibu yang berminat. Ya, saya pribadi sangat diberkati ya dengan apa yang disampaikan. Tapi karena persekutuan, mari kita baca ayat Alkitab dari Matius 10 ayat 16. Mari kita buka, ini juga tadi saya buka itu jadi kekuatan bagi kita. Matius 10 ayat 16, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, ini pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita memang hidup dalam situasi yang berbahaya, tetapi Tuhan memberikan pesan supaya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Semua yang kita dengarkan itu seperti jalan yang begitu banyak lubang ya, rasanya aduh takut jatuh. Banyak hal bisa kita lakukan, tapi sebagai persekutuan adalah penting bagi kita untuk bergandengan tangan, tidak berjalan sendiri. Mengenai penipuan ini sudah ada beberapa korban di gereja kita ya. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah kita terbuka untuk diperingatkan orang atau sesama teman dari saudara seiman ya. Kalau kita mengalami masalah seperti ini, baik kejahatan keuangan atau dating scam dan lain-lain sebagainya, atau anak kita, cobalah belajar untuk cerita kepada orang yang kita percayai ya, supaya kita itu kuat dan kadang-kadang bisa kasih masukan. Kadang-kadang penipuan seperti ini itu sudah semacam hipnotis ya, sehingga kita itu kayak orang nggak sadar gitu, bisa terus nggak sadar ya, baik kita ataupun anak ataupun suami kita. Jadi belajarlah menjadi orang yang ya memelihara sahabat seiman yang bisa kita percaya ya, untuk kita itu ada yang ngingetin gitu. Itu gunanya persekutuan dengan saudara seiman. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Pak Alex untuk pelayanan untuk kita, dan Tuhan memberkati. Dan kita doakan ya, ada anak-anak cucu kita tuh yang mengambil jalur karier seperti beliau ini akan sangat membantu banyak orang. Kita juga berterima kasih untuk teman-teman yang melayani kita, begitu indah, cantik, mengarahkan suasana pujian, Bu Natali, Bu Elita, Yenli dan Pauline. Tuhan memberkati pelayanannya. Minggu depan kita akan melakukan Bible Study selanjutnya yang akan dipimpin, pembicaranya adalah Pendeta Timotius Fu dengan tema Raja Mesias, melanjutkan Mika 5. Yang lalu pembicaranya siapa masih ingat? Mika 4 GI
GI Rudi ya. Itu kita akan melanjutkan minggu depan lebih dalam menggali firman Tuhan. Lalu mengenai tag and tell juga silakan mulai mungkin minggu depan ya, kita pikir-pikir apa yang baik di dalam dunia internet dan lain sebagainya. Mari kita menjadi ibu-ibu yang tidak hanya mengekor, ngeliat-ngeliat, forward, tetapi kita belajar membuat konten yang baik dan forward mengirim ke orang lain. Jadi di dalam dunia yang abu-abu ini kita menjadi orang yang menebarkan kebenaran yang putih ya, supaya enggak semakin hitam dunia sekitar kita. Itu gunanya tag and tell. Jadi kita pilih ayat yang berkesan, kalimat yang berkesan, ditulis, di-sharingkan kepada orang lain ya. Ayo ibu-ibu Puri menjadi content creator dalam hal kebenaran, lebih berani bersaksi, minimalnya mulai dari media sosial yang bisa kita lakukan lewat tag and tell ini. Itu pengumuman Tesalons ya tetap dibuka untuk kita semua. Jadi nanti setelah kita doa penutup bagi ibu-ibu yang ada keperluan mau pulang dulu, mau ngobrol di depan Tesalon juga boleh, tetapi yang mau tinggal untuk bertanya jawab dengan Pak Alex juga dipersilakan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau mengutus hamba-Mu Tuhan dengan begitu terampil dan pembekalan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan pakailah hamba-Mu Pak Alex ini untuk boleh dipakai menjadi senjata kebenaran, untuk boleh lebih menegakkan kebenaran, membantu orang-orang yang perlu. Juga Tuhan memberkati dalam pekerjaan karirnya, semakin banyak orang yang terjun dalam hal seperti ini, sehingga boleh menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk banyak orang yang kurang awas dan mengalami kesusahan. Kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang sudah melayani juga Tuhan, yang kiranya melimpahkan sukacita, kesehatan di dalam hidup teman-teman kami yang melayani, supaya mereka boleh mengalami bahwa di dalam pelayanan mereka menerima berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini juga untuk situasi negara kami. Kami berdoa Tuhan tolonglah supaya semua aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, juga semua aparat keamanan sungguh-sungguh berbijaksana di dalam melakukan keputusan dan tindakan. Kami berdoa katanya akan ada demo weekend ini. Kami berdoa Tuhan Engkau yang menjaga, menolong supaya semua orang yang mau memberikan aspirasinya menjaga diri dan tetap dalam keadaan yang damai dan aman. Berikan bijaksana kepada pemerintahan, pimpinan, aparat supaya mereka juga sungguh tahu bagaimana membedakan yang benar dan yang salah, bagaimana menegakkan kebenaran sambil juga berbijaksana, tidak represif. Kami berdoa menyerahkan situasi negara ini, Tuhan kasihanilah negara ini Tuhan, supaya tidak banyak rakyat kecil yang menjadi korban dan menderita. Kami berdoa Tuhan juga tolong supaya gereja kami, hamba Tuhan majelis, jemaat, ibu-ibu KW juga dapat beberapa hari ini sungguh-sungguh berbijaksana di dalam mengambil keputusan, perjalanan dan kegiatan, supaya kami juga memakai waktu-waktu ini untuk lebih banyak berdoa, supaya shalom itu boleh lebih terasa di dalam dunia ini. Kami berdoa menyerahkan juga untuk minggu depan, Kamis depan kami akan Bible study dengan Pendeta Timotius. Tuhan yang memimpin hamba-Mu pada waktunya boleh persiapan dan menyampaikan yang firman Tuhan yang boleh menjadi petunjuk tuntunan bagi kami. Kami juga berdoa pada saat ini, bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Agustus. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Juliana, Ibu Puspa, Ibu Uun, Ibu Anika, Ibu Yoki, Ibu Juvivi, Airin Utami, Ibu Abi, Ibu Agustina, Ibu Aichen, Mariana, Felina, Ibu Tuti, Eliani, Lili Wiberti, Ibu Ivan, Ibu Leli, Ibu Fiona, Ibu Lindaria, dan Ibu Trivina. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Sesuai dengan Mazmur 90, Tuhan yang kiranya menolong mereka
Di dalam pertambahan usia, mereka semakin bijaksana menghitung hari-hari mereka untuk boleh melihat betapa banyak Tuhan sudah memberkati, sehingga mereka punya iman pengharapan bahwa kedepannya pun Tuhan akan menolong dan menyertai. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk seluruh pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Juga kami mengingat tetap rencana pembangunan gedung tambahan di belakang. Tuhan kiranya memberikan rahmat-Mu supaya proses perizinan boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati tim panitia pembangunan tetap ada semangat, ketekunan untuk mengupayakan proses satu demi satu sehingga pembangunan ini pada waktunya boleh berjalan dengan baik dan menjadi sarana prasarana bagi banyak pemuda-pemudi gereja kami boleh beribadah dengan lebih nyaman. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk juga rencana retreat Komisi Wanita Sinode GKY. Tuhan yang kiranya juga menolong panitia boleh memikirkan lebih rinci sehingga semua persiapan boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Ibu Evelyn Jingga sebagai pembicara supaya dia juga mengetahui pesan Tuhan yang dititipkan kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyempurnakannya bagi kemuliaan-Mu. Sertailah kami juga dalam perjalanan pulang kegiatan kami selanjutnya supaya kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak terima kasih.